Ada bukti video Jessica masukin sesuatu, bukti itu disembunyikan sama bapaknya Mirna karena nggak mau Jess dihukum mati. Yang ini bukan videonya, baru banget nih FYP di tempat gua. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Nah, jadi kita potong dulu, ini lagi nunggu. Loading dulu. Kok Pak Tito ikut turun tangan? Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific rame nih. Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari sampai lompat ya. Masukin juga. Gue nggak tahu, tapi kalau dilihat video itu tuh kayak nggak kelihatan jelas dia masukin sesuatu ke dalam gelas kopinya. Hanya sekilas kayak ada tangan kayak gini doang, tangan kayak gini, tangan kosong, dan gue juga nggak tahu itu beneran masukin atau gimana gitu. Sebenarnya yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa bukti sepenting itu nggak dia tampilkan di dalam persidangan dengan alasan dan dalih kalau dia tidak mau Jessica dihukum mati, tapi dia pengen Jessica itu menderita gitu. Gue juga gak tahu motifnya sebenarnya apa, kenapa pengen banget Jessica menderita. Oke, gue paham kalau misalkan keluarga korban tuh pasti ngerasa kalau itu terdakwa, dia pengen terdakwa itu didakwa dengan seberat-beratnya gitu. Karena pasti yang namanya keluarga korban pasti kesel gitu. Tapi kalau misalkan lu kesel dan lu ngebelain anak lu mati-matian, kenapa mayatnya nggak diotopsi? Dan itu kan lebih akan menunjukkan sebuah kebenaran kenapa anaknya meninggal gitu. Dan ini mati-matian menolak diotopsi gitu. Dia nggak mau diotopsi anaknya dengan berbagai alasan. Cuman ya guys, gini, poinnya adalah semakin kasus ini ke blow up lagi tuh, gue makin ngelihat karakteristik orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik itu keluarga korban, baik itu terdakwanya yang si Jessica lah gitu, baik itu JPU, penasehat hukum, dan semua orang yang terlibat di dalam kasus ini gitu. Gue jadi kayak makin kelihatan gitu karakter-karakternya. Itu kan kurang lebih 1 jam ya di Netflix High School. Kalian yang belum nonton harus nonton, oke? Itu Mamski ambil beberapa poin-poin ya, yang aku sendiri ini masih sampai sekarang ini berpikir keras, tau nggak? Ini sampai rambut gue acak kadul nih, karena habis nonton tuh jujur aja gue pusing, ngerasa kayak bingung. Terus juga jadi berpikir lagi. Nih, ada nih aku tulis ya, aku tulis di handphone aku sendiri. Yang aku ngerasa ada kayak keanehan gitu loh pada pengadilannya Jessica ini. Karena kan kalau yang penyebabnya itu ya disebutkan di pengadilan itu tuh karena sianida, mati karena sianida. Lalu ada satu ahli namanya Pak Slamet ya. Dia bilang dia tuh tidak melakukan otopsi lengkap. Otopsi lengkap ini apa sih? Jadi Pak Slamet ini ahli forensik ya. Yang mana otopsi lengkap ini tuh harus dilakukan, dibuka semua organ-organ yang ada di dalam tubuh jenazah. Otaknya semua lengkap di dalam organ-organ dalam, dicek, diperiksa. Jadi katanya nggak ada izin untuk otopsi lengkap, cuma ngambil sampel. Lalu ada Bapak Jaya Surya Atmojoyo, ahli patologi forensik. Dia mengatakan kalau nggak diperiksa semua organ, kamu tidak tahu sebab matinya, dan itu adalah dogma di forensik. Nah ini kembali lagi, kenapa kan nggak diotopsi lengkap gitu loh, organ dalam gitu, otaknya, semua di dalamnya, lambungnya dibuka, semuanya deh, pokoknya paru, jantung, semuanya, supaya tahu yang pasti. Kenapa di kameranya putihnya masih di bawah? Salah satu isi dakwaan dalam persidangan tersebut adalah bahwa J yang melakukan adukan terhadap kopi Vietnam tersebut. Pada kenyataannya tidak pernah J melakukan adukan terhadap kopi tersebut, kawan.
Bagaimana mungkin bila dilakukan adukan tapi susunya masih ada di bawah? Jadi kawan-kawan bisa menilai dari hal tersebut. Perihal warnanya berubah, perihal rasanya berubah. Ingat kawan, seperti videoku sebelumnya, bila kopi didiamkan beberapa waktu, warnanya akan berubah agak kekuningan. Bahkan bila didiamkan beberapa waktu, rasa kopi tersebut akan lebih pahit, lebih strong jadinya. Jadi kawan-kawan bisa menilai pada dasar dari awal sudah cacat secara formil. Bahkan di tingkat penyidikan, penyelidikan, bahkan ke tingkat penuntutan. Dan kawan-kawan bila jeli, pada dasarnya jaksa sendiri tidak memahami isi dakwaan. Kenapa seperti itu? Simpel. Banyak ahli-ahli yang dihadirkan itu offset kawan. Tidak sesuai keahliannya, bahkan kredibilitasnya diragukan. Kapasitasnya diragukan. Bahkan perihal CCTV pun diragukan keasliannya. Jadi seakan-akan di kasus ini harus ada yang dipersalahkan. Dan kita sedari awal di framing bahwa J adalah yang patut diduga. Hanya J yang patut diduga. Seakan-akan harus ada yang dipersalahkan dari kejadian tersebut. Jadi kawan-kawan bisa menilai tentang kasus ini seperti apa pada dasarnya. Hai good people. Oke kawan. Kali ini aku izin stitch lagi ya. Ini terkait dengan statementnya beliau gitu. Kalau di otopsi itu dibelah-belah dan dirusakin gitu katanya gitu. Tapi kan sebetulnya ya ngerti lah kalau di posisi menjadi keluarganya korban gitu ya. Pasti ngerasa sedih dan sebagainya. Tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Tapi yang menjadi poin di sini adalah kita mau menjunjung tinggi kebenaran. Dan ketika itu tidak dilakukan, akan jadi ada korban gitu loh Pak. Jadi sebenarnya itu kayak last solutions yang harus dilakukan gitu. Ketika kita nggak boleh judging orang, memaksa orang bahwa mereka melakukan, ternyata enggak gitu. Sementara kita nggak mau bukti ini divalidasi bersama-sama gitu. Kan jadi curiga, kan jadi suatu keanehan bagi kita semua. Jessica itu diancam hukuman paling maksimal adalah hukuman mati ketika dia diduga membunuh temannya yang bernama Mirna pada tahun 2016 silam. Kemudian pada saat peradilan berlangsung dan didatangkan banyak ahli, akhirnya Jessica divonis 20 tahun penjara. Ya dong. Kemudian Jessica sudah menjalani vonis itu dan pada akhirnya Jessica sudah menjalankan vonis itu selama 7 tahun. Kemudian pada masa-masa sekarang itu kita melihat bahwa banyak kejanggalan yang terjadi ketika peradilan Jessica itu dilaksanakan. Kejanggalan itu terbaca oleh kita orang awam yang tidak memahami yang namanya hukum. Dan kita paham akan itu. Sehingga pada saat beberapa selebriti yang mendatangkan para ahli yang berseberangan dengan pengakuan para ahli pada saat sidang Jessica yang dilaksanakan 2016 silam, membuat kita memahami bahwa ada pendapat yang berbeda terhadap ini. Sehingga ketika Bang Hotman Paris mengatakan bahwa pendapat itu bisa berupa A, B, dan C, kenapa Jessica itu dihukum? Bukan berarti kita membela bahwa Jessica itu tidak salah ataupun Jessica itu salah. Tetapi proses peradilan ini tanpa mengurangi rasa bahwa kita menghargai peradilan ini. Sehingga saya pribadi, saya ini ingin bahwa pemerintah memberikan perhatian ekstra terhadap kasus Jessica ini untuk dibuka kembali. Kenapa saya mengatakan untuk dibuka kembali? Supaya trust atau kepercayaan kita masyarakat awam ini terhadap pihak menegak hukum itu bisa kembali bulat seperti yang lalu-lalu. Nah, berdasarkan apa yang saya bicarakan itu, beberapa akhir belakangan ini itu terjadi bahwa ada seorang anak dari anggota DPR RI yang menganiaya kekasihnya atau pacarnya sampai akhirnya meninggal dunia. Tetapi herannya
anak ini hanya diancam 12 tahun penjara. Saya agak sedikit bingung. Kenapa gitu loh. Anak ini hanya diancam 12 tahun penjara, sedangkan kekasihnya itu meninggal loh. Disiksa, dianiaya sampai akhirnya digiling gitu loh, yang saya lihat dan saya baca di media. Tapi kenapa ancamannya 12 tahun? Apakah hal yang sudah terjadi dan nyata-nyata sudah bisa dibuktikan bahwa memang itu terjadi, dengan kasusnya Jessica yang tidak bisa dibuktikan secara CCTV ataupun apapun, apakah sebeda itu gitu loh? Kenapa? Itu loh yang kita kepingin bertanya. Why? Kalau memang ada yang bisa menjelaskan, dijelaskan kepada kita. Karena menurut saya, dia menganiaya seseorang sampai meninggal tetapi diancam 12 tahun. Kemudian Jessica yang diancam maksimal hukuman mati. Dan menurut saya, semua hanya karena asumsi, semua karena hanya pendapat para ahli. Terus kenapa anak ini hanya yang anak si anggota DPR ini hanya diancam 12 tahun? Bedanya di mana dong? Dia membuat seseorang meninggal loh. Dia mau membuat seseorang itu mati. Terlepas dari urusan apapun. Tetapi apakah semurah itu harga dari nyawa seorang warga Indonesia? Saya mohon untuk diperjelas kalaupun ada yang paham. Saya memohon untuk menjelaskan itu kepada saya.